Ya, batal tidak? Sedang masuk angin nih. Kamu kalau masuk angin pengen muntah apa enggak? Kalau bisa enggak muntah kan, berarti kan tidak sengaja. Maka kalau sakit, muntah karena sakit tidak batal. Yang batal maksudnya bagaimana Bu, muntah dengan sengaja? Misal kamu ambil sendok nih atau apa, masukkan ke mulut. Sengaja supaya apa yang ada di dalam perutnya keluar, supaya muntah. Nah itu baru batal. Karena apa? Karena dengan, pokoknya kata kuncinya kalau dengan sengaja pasti batal. Yang keempat, hilang akal itu maksudnya apa? Ada yang gila misalnya, kemudian pingsan juga termasuk hilang. Untuk yang membatalkan puasa, ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Tidak ada? Kalau gitu kita lanjutkan ya. Oke. Tadi kita sudah paham nih apa yang membatalkan puasa. Ternyata di dalam puasa itu selain hukumnya wajib, ada perkara-perkara yang sunnah. Maksudnya sunnah apa Bu? Jadi kalau kita melaksanakan ini, nilai pahalanya akan bertambah. Contoh, yang pertama apa? Mengakhirkan sahur. Bu, maksudnya mengakhirkan sahur itu apa? Maksud dari mengakhirkan sahur ada yang paham? Iya, betul. Mendekati imsak, Bu. Betul. Misal kita imsaknya jam 4, maka mengakhirkan waktu sahur paling tidak sekitar jam 3 pagi. Bu, saya males kalau bangun. Saya pengen sahurnya jam 12 malam saja biar nanti tidak usah bangun lagi. Kira-kira dapat sunnah puasanya apa enggak? Tidak, karena harus mengakhirkan makan sahur. Sampai sini paham? Oke. Ada lagi nih selain mengakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka. Jadi kalau misalnya bukanya maghrib nih jam 6, kemudian kamu berpikir, Bu, kalau pahalanya supaya banyak, saya pengen bukanya jam 8 malam, saya tambah jam puasanya, boleh tidak? Tidak boleh, karena harus menyegerakan Kemudian yang kedua, ya tadi ya, menyegerakan berbuka ya. Maksudnya tadi, jadi tidak boleh ditunda-tunda. Kemudian yang ketiga, memperbanyak membaca Di sini ada yang bisa baca Quran? Bu, saya bisa Bu, tapi masih harus dituntun. Yaitu namanya tadarus. Ketika tadarus, ada yang membaca dan ada yang menyimak. Yang membaca kemudian ketika salah, yang menyimak kemudian membetulkan. Ketika dibaca pada bulan Ramadan, maka akan mendapat pahala sunnah. Kira-kira pahalanya bertambah apa tidak? Bertambah. Mau? Maka kalau kamu ingin dapat pahala lebih banyak, maka tambahkan amalan-amalan ini di dalam puasamu. Oke? Ya. Kira-kira sampai sini anak-anak ada pertanyaan? Kalau belum kita lanjut ya. Sudah paham? Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah keutamaan Bu, maksud keutamaan puasa itu apa? Utama kelebihan atau manfaat atau hikmah ketika kita melaksanakan Jadi orang puasa tuh nggak puasa kemudian hilang begitu saja. Pasti ada hikmahnya. Yang pertama apa? Masuk surga melalui pintu Ar-Royan. Ar-Royan itu apa Bu? Ini adalah pintu Pengen masuk surga? Oh, amin. Kemudian yang kedua, doanya mustajab atau cepat terkabul. Coba, di sini ada yang punya doa khusus nggak? Bu, saya tuh pengen jadi ranking 1. Insya Allah kalau dilalui dengan belajar, kemudian kamu panjatkan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, insya Allah nanti akan terkabul. Tapi kalau misalnya kamu doa begini, ya Allah, saya pengen punya mobil, saya pengen hari ini supaya besok punya mobil. Kira-kira kalau misalnya Allah belum mengabulkan, kamu kecewa tidak? Pasti Allah ada maksudnya. Kamu baru kelas 3. Kalau Allah kasih kamu mobil di kelas 3,
Kira-kira kamu boleh nggak mengendarai mobil? Belum boleh, maka Allah mungkin tunda. Mungkin akan Allah kabulkan di saat yang tepat. Oke, yang ketiga. Bisa fokus? Bisa fokus? Oke. Yang ketiga apa? Coba Mas Gizan baca. Pahala dilipat gandakan ketika betul, pahalanya dilipat gandakan ketika berbuat baik. Tapi saat kamu melakukan tindakan yang tidak baik pun akan dilipat gandakan. Rihana jelas? Oke. Sekarang yang terakhir apa? Dijauhkan dari api neraka selama. Di sini ada yang usianya sudah 70 tahun. Wah, hanya dengan berpuasa kamu akan diampuni dosanya dan dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Anak-anak sampai sini paham? Oke. Sekarang selanjutnya, tadi ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa sunnah contohnya apa, Bu? Puasa Senin. Di sini ada yang pernah melaksanakan puasa Senin Kamis? Pernah? Alhamdulillah. Bu, saya pengen puasa Senin Kamis, tapi saya puasanya hari Minggu sama Sabtu, boleh tidak? Tidak boleh, karena di sini tertulis puasa Senin Kamis. Jadi diniatkan di hari Senin dan hari Kamis. Oke. Yang kedua, puasa Daud. Pernah dengar puasa Daud? Apa? Puasa Daud adalah puasa di mana kamu 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa, besoknya puasa lagi, besoknya tidak, terus berulang-ulang selama 1 tahun. Ada yang sanggup nggak kira-kira di sini? Ada yang sanggup nggak? Rihana bisa? Ya, oke, bisa. Oke, sekarang yang selanjutnya adalah puasa Rajab. Puasa Rajab apa? Adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Rajab. Sampai sini ada yang pernah puasa sunnah yang lainnya? Bu, saya setiap hari ulang tahun saya pasti puasa. Boleh tidak? Boleh. Nah, setelah puasa sunnah kita wajib nih, harus tahu nih, puasa wajib. Yang pertama adalah puasa Ramadan apa? Puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Biasanya paling lama itu 30 hari ya. Ada yang mampu berpuasa Ramadan 30 hari penuh? Bu, saya kan masih kelas 3, saya hanya sampai jam 12 boleh. Oh, itu namanya latihan berpuasa. Yang kedua adalah puasa qadha. Pernah dengar nggak puasa qadha? Puasa qadha itu adalah puasa untuk mengganti puasa kamu yang belum terlaksana. Contoh, Bu Pipit misalnya, Bu Ismi misalnya puasa Ramadan kok bolong atau tidak melaksanakan karena haid misalnya 7 hari. Maka di hari yang lain Bu Ismi harus mengganti nih puasa yang tertinggal, namanya puasa qadha. Kemudian yang ketiga adalah puasa nazar. Puasa nazar itu penting dilaksanakan ketika seseorang pernah mengucapkan janji. Contoh, kata bisa, Bu, saya nanti kalau misalnya ranking 1, saya mau puasa nazar 3 hari. Maka hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Makanya jangan mudah untuk mengucapkan janji, karena janji itu harus ditepati, apalagi termasuk itu tadi puasa. Nah, selanjutnya cara berbuka puasa. Yang pertama apa? Membaca basmalah. Kalau bisa ditambah dengan doa ketika berbuka puasa. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Bismika akhortu birah. Kemudian disunahkan untuk minum air putih dan makan buah. Pernah makan buah kurma?
Buah kurma itu rasanya apa? Manis. Ketika kamu makan buah kurma itu dapat kesunahan ya. Kemudian yang ketiga, harus sholat. Jangan sampai kamu puasa tapi tidak sholat. Maka baca bismillah, minum air putih, kemudian kurma, kemudian sholat maghrib, baru makan berat. Tadi makan berat boleh nih, ditambah doa lagi, doa sebelum makan. Anak-anak sampai sini paham? Bu, kalau puasa ada niatnya enggak? Ada. Anak-anak bisa baca huruf Al-Quran? Coba Bu Guru pengen tahu yuk. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adza'i fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kira-kira kalau hafalan bisa? Kalau belum bisa nanti di rumah bisa dipelajari ya. Oke.